Oh iya, tadi kan udah ini ya Aris ya terkait dengan prestasi Aris. Gimana sih coba kita ceritakan pengalaman Haris lomba-lomba internasional itu udah prestasi apa aja gitu. Oke. Kalau misalnya untuk international competition ya, aku karena emang ngejar yang mapres UGM, jadi aku harus punya prestasi internasional. Itu sih motivasinya kenapa aku ikut lomba internasional itu. Alhamdulillah udah ke 7 negara. Wow. 7, jadi alhamdulillah itu fully funded. Jadi ya alhamdulillah dapat support gitu. Jadi menurut aku pribadi pengalamannya itu adalah menurut aku ini sih kayak prosesnya untuk kesana tuh yang susah. Yeah. Kayak misalnya aku ke Australia kemarin itu kan aku daftar terus harus bersaing lagi nih dengan teman-teman yang lain gitu loh untuk bisa dapetin 5 kursi. Jadi cuma 5 yang diambil untuk ke Australia kayak gitu ke Sydney. Ya itu tuh very first time sih aku long flight journey gitu loh kayak ke Sydney-nya gitu. Dan di sana ya palingan tour ke Sydney Opera House sumpah jadi di situ sih serunya ke Sydney Opera House mungkin. Terus juga presentasi dan alhamdulillah aku dapat best presentation di sana. Alhamdulillah ya itulah jadi modal aku. Terus juga dapat ini kalau untuk terus empowering youth across yang program itu kayak community building program, aku buat satu project sosial. Itu dapat dana dari ASEAN Foundation sebesar $20,000 Wow. itu sekitar 500 juta rupiah. Jadi kami dikasih dana 500 juta dan itu kami harus buat program sosial dan aku ditempatkan di Kamboja. Itu Kamboja itu di daerah Takeo, penyebutnya Takeo, tulisnya Takeo. Nah di situ tuh sekitar 3 jam dari Phnom Penh. Nah jadi tuh yang lucunya adalah ini unik sih menurut aku. Jadi ketika aku berangkat ke Kamboja itu aku dalam hati yang setengah-setengah. Karena itu 2 minggu dan aku harus libur 2 minggu kuliah. Semester 3 itu pas maba banget dan aku di Empowering Across program itu dari 100 orang se-ASEAN itu aku jadi delegasi paling muda. Wow. Jadi aku udah the youngest delegate dan itu rata-rata mereka sudah kerja, udah lulus lah istilahnya gitu. Dan dari Indonesia yang lolos tuh bener-bener kayak gila itu inspirator aku semua yang lolos kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak wow, karena juga yang daftar tuh lumayan banyak juga dari Indonesia kan. Jadi kalau ikut event nih dari Indonesia nih selalu yang paling ketat saingannya dibanding negara-negara lain. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kita memang negara besar jadi itu. Jadi aku ngerasa itu masih semester 2. Istilahnya masih maba banget lah, masih kayak belum tahu kuliah. Jadi alhamdulillah lolos. Terus jadi pas mau berangkat ke Kamboja itu aku ketinggalan pesawat. Jadi dari Jogja ke Singapura aku ketinggalan pesawat. Jadi harus stansinya di Singapura nih. Terus aku kayak oke nggak berangkat. Ada senangnya nih nggak berangkat. Kayak malas nih berangkat awalnya gitu. Jadi ketinggalan pesawat. Sebenarnya nggak ketinggalan, pesawatnya flight jam 7.15. Cuma karena international flight, aku datangnya tiba di jam 7 pagi. Wow. Jadi kayak udahlah akhirnya. Mepet gitu ya. Mepet. Aku chat lah panitia, aku ketinggalan pesawat gini. Ternyata dibeliin tiket lagi. Dan Dibeliin tiket lagi dengan maskapai yang lebih bagus. wow. Dari Jakarta ke Singapura, dari Jogja ke Singapura itu pakai Scoot atau pakai apa? Aku lupa. AirAsia. Diganti sama Malaysia Airlines. Wow, lumayan. Tapi aku harus stay di Kuala Lumpur 1 malam. Iya. Harus stay di Kuala Lumpur. Jadi aku berangkat lagi dari Kuala Lumpur ke Phnom Penh. Dari Phnom Penhnya aku ketemu sama teman-teman aku dari ASEAN karena aku sendiri dari Indonesia di tim itu. Terus buat project lah selama 2 minggu bersosialisasi dengan masyarakat Kamboja yang mereka susah bahasa Inggris kan. Jadi benar-benar pakai bahasa isyarat. Dan paling susah di sana itu adalah susah nyari makan halal. Jadi selama di sana tuh aku nggak makan protein. Aku cuma makan nasi sama sayur. Karena takut ya? Karena takut. Misalnya nih ayam udah disediain ayam kan kayak aku nggak tahu nih nyembelihnya gimana gitu. Jadi aku benar-benar padahal temen aku banyak yang muslim misalnya dari Brunei itu muslim, Malaysia muslim. Cuman karena mereka makan aja gitu. Kalau aku kayak makan kayak gitu. Jadi Jaga-jaga lah ya. Jaga-jaga aku makan nasi sayur doang di sana. Sedih banget gitu. Jadi kayak gitu. Ya buat project, buat ekowisata di sana. Buat ekowisata taman budaya juga di sana dan itu sih enaknya ikut international exposure ini kita kerjasamanya sama orang luar yang kita tuh beda bahasa, beda kultur, gimana kita bisa menyatukan kultur kita. Kalau orang Vietnam kalau makan dia harus nunggu semua makanan penuh baru dia mau makan. Gitu. Orang Vietnam dan rata-rata mostly mereka ini vegetarian. Jadi mereka nggak mau makan daging kayak gitu. Orang Laos kayak gitu juga. Kalau orang Malaysia orangnya gimana ya, takutnya rasis, tapi mereka lebih straight to the point. Jadi kalau misalnya ini nggak mereka suka, mereka langsung ngomong. Gitu. Kalau Indonesia kan baperan. Terus orang Indonesia tuh kayak cenderung kayak gimana lebih ngikut-ngikut. Kalau Indonesia lebih enggak kayak gitu, lebih menjaga perasaan orang kayak gitulah. Jadi kayak ngomong ini bener nggak ya kayak gitu.
itu yang buat aku serunya pengalaman ke luar negeri juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau udah kuliah tuh kayak kalian tuh punya, there are a lot of doors that open, dan kalian tuh punya opportunities to open one doors, dan door by door kalian punya opportunities untuk buka. Jadi menurut aku sayang banget ketika misalnya di kuliahan kita nggak grow gitu lah, kita nggak grow menjadi mahasiswa yang bisa ngasih something lah gitu. Jadi terima kasih juga sih ke ASEAN Foundation, Maybank yang udah ngasih opportunities juga gitu. Berarti kita bisa belajar budaya juga dengan Belajar budaya, belajar kultur, belajar gimana cara menghormati budaya orang lain, karena di sana tuh susah, masjid nggak ada. Iya, Jadi kalau iya. mau sholat dan mereka nggak kan sholatnya kapan waktu gini. Sebenarnya aku ada sama teman muslim aku, cuman mostly mereka nggak sholat, nggak ngerti juga kenapa. Jadi kayak ya susah. Terus kayak misalnya hari terakhir tuh diajak party alkohol. wow. Nyobain, Riz? Aku enggak sih, karena aku stay di hotel. Iya, Jadi iya. mereka pada pergi gitu kan. Kalau mereka party ya berarti alkohol ya gitu-gitu. Ya itu budaya yang harus kita bisa hormati juga, budaya minum mereka, tapi ya tergantung kitanya juga. Dengan Gitu. prestasi yang banyak ini, persiapannya tuh gimana, Riz? Cara mempersiapkannya hingga kita dapat prestasi sebanyak ini? Aku kalau flashback dulu ya, aku kayak nggak, I never expected kayak misalnya kuliah aku akan bener-bener sewarna ini. Kayak ya aku cuman kayak udah yang penting berprestasi, tapi nggak senyangka akan segini bagusnya gitu rezeki aku dikasih sama Allah. Jadi untuk persiapannya kayak aku modal bisa bahasa Inggris sih dulu, Oke. modal bisa bahasa Inggris. Nanti the rest of it kayak organisasi, pengalaman, prestasi bisa dicari. Karena kalau di international awards itu yang pertama tuh PD. Apalagi kalau kita bersaing sama negara-negara lain tuh orang tuh justru takut sama orang Indonesia. Oh gitu. Kenapa? Karena orang Indonesia nih kalau bersaing di luar negeri tuh luar biasa bagus karena punya kompetisi masing-masing. Kayak aku pernah ikut presentations dan itu masuk final, dan aku ngelawan orang-orang dari Filipina sama New Zealand, Filipina, Indonesia. Nah di situ top 3-nya, dan aku bawain presentasi aku tentang polisinya, tentang kehutanan. Dari segi polisinya, terus mekanisme agroforestry. Aku presentasi aku berlatih memang bener prepare for the best dan prepare for the worst case-nya. Jadi semisal ada satu kesalahan teknis aku bisa nge-handle-nya. Jadi ketika aku presentasi ya udah aku tuh ya jujur, ketika orang banyak takut ketika dipertanyakan sama dewan juri. Karena kayak dewan juri itu kan nekan kita tuh. Kalau aku lebih suka gitu. Jadi ketika dia ngasih aku pertanyaan terus dia nggak setuju sama aku, muncul nih jiwa debatnya. Jadi kayak merasa mungkin dia bilang aku pernah di komen kayak gini, kayak paper kamu ini biasa aja nih. Saya nggak nyangka sih kamu bisa masuk 3 besar kayak gitu. Terus aku bilang thank you very much for your compliment. Aku bilang instead of aku bilang itu critics, aku bilang itu compliment. Aku bilang thank you for your compliments, baby. It is something that very contributed for my country kayak gitu. Aku ceritain kayak aku nggak mau terkesan aku dengan dia menjatuhkan aku jadi down. Aku tapi kayak I will show my best. So I will show my best, and I think that why I'm in the top 3 because I do deserve kayak gitu. Jadi pede, kalau presentasi itu kuncinya pede. Kalau misalnya dikritik sama dewan juri ya udah kayak ngerasa kayak dibawa senyum aja kayak gitu. Ini juga berlaku pas final Mapres kehutanan. Aku dikritik kayak gini, kamu prestasinya banyak tapi KTI kamu biasa aja. Bilang dewan juri gitu. Aku bilang gini, terima kasih Pak atas kritikannya. Mungkin kalau saya diberi kesempatan untuk mewakili kehutanan di tingkat univ, saya rasa saya akan bisa ngasihin KTI yang lebih bagus dari ini. Jadi kayak kita merendah tapi itu nyombong gitu. Jadi kayak ya udah di prepare for the best and the worst-nya. Jadi kayak tipsnya itu yang penting prepare aja sih, kayak prepare kayak every details tuh harus tahu gimana kayak gitu. Oke, berarti kita harus bahasa Inggris gitu ya, terus kita harus pede, terus kita harus menerima masukan juga gitu kan. Ya, satu lagi sih penting, kalau misalnya udah jadi keterima kuliah dan kita maba, kalau bisa buat paspor sih. Wah. Jadi untuk jalan-jalan atau untuk apa? Ya pokoknya buat aja dulu. Kita nggak tahu mau kemana, tapi buat disediakan dulu aja paspor, karena banyak sih orang-orang yang tiba-tiba dia akan nyata keterima, tapi dia nggak ada paspor, dan ngurus paspor susah, masih lama kan. Iya, lama. Dia nggak jadi berangkat. Jadi kalau kita udah jadi mahasiswa, buat paspor, karena itu mempersiapkan diri kita untuk menjadi mahasiswa yang global. Kayak gitu. Iya. Jadi kita harus jangan sebagai alasan sehingga kita terhenti gitu ya. Iya, jadi ya gitu sih. Kayak doa untuk bisa keluar negeri juga kan. Iya. Kan ngeliat paspor kosong, paspor aku kosong nih, kapan dia isinya gitu. Iya, itu sih bisa menjadi acuan kita juga. Oke, mungkin itu untuk budak-budak semua mungkin bisa menjadi cambukan lah kepada teman-teman, sehingga teman-teman ingin berprestasi sejauh mungkin, setinggi-tinggi mungkin itu.
ini semua atas mimpi atau gimana, Riz? It's all because of my dreams. Kayak it's Wow. all happen karena aku prepare. Aku pernah ketika maba itu tuh ditanya sama Mas Retas. Retas. Uh, Iya, Mas. Life plan kamu di kuliah apa? Life plan aku ya namanya maba ya. IPK 3,6 ke atas lah, punya prestasi inilah, pengen jadi mapres lah gitu. Dan itu you should prepare for that. Kayak kamu harus buat life plan kamu ketika kuliah, karena itu kayak ketika kamu punya life plan, gue punya ini nih, kayak langkah selanjutnya mau kita gapai apa kayak gitu. Jadi jangan cuman jadi mahasiswa ikut alur, ikut gelombangnya aja gitu. Jangan orang organisasi, kita organisasi. Tapi you don't even tapi hanya know. jadi anggota You don't gitu need kan. it. Jadi anggota nggak masalah asal kamu berkontribusi. Iya, juga. Jadi mendapatkan feedback lah untuk Iya. diri sendiri gitu ya. Iya benar. Gitu. Itu juga tergantung teman-teman. Kalau misalnya udah jadi mahasiswa, ada yang jalurnya ingin ke berprestasi, ada yang organisasi, Aktivis. ada yang aktivis dan lainnya gitu. Karena jangan menyempitkan makna prestasi. Prestasi is not about trophies only. Jadi nggak cuman bicara tentang wah aku dapat piagam, aku dapat trofi, aku berprestasi, enggak. Misalnya sederhana kalau kalian punya kontribusi ke masyarakat itu prestasi juga. Kalian membuat sebuah ngajar TPA itu juga prestasi. Jadi ya harus punya pemahaman lebih luas tentang prestasi itu gimana. Iya. Oke. Mungkin itu aja untuk sesi kita terkait dengan prestasi. Oke. Selanjutnya nanti kita ada sesi berikutnya. Oke, terima kasih.